Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Al Kreatif. Seperti biasa, link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Cerita ini dimulai saat ayahku mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya. Terpaksa dia menjual rumah kami yang berada di kawasan kota. Kami sekeluarga pindah ke salah satu desa di daerah Jawa Barat. Desa itu adalah desa tanah kelahiran ibuku. Rencana pindahan kami terkesan mendadak, karena ayah harus segera melanjutkan proyeknya yang sedang ia kerjakan. Besok siang kita berangkat ya Arya, biar sampai sana sore, jadi nggak terlalu panas, kata ibuku. Aku yang masih berusia 22 tahun enggan untuk meninggalkan rumah ini, teman-temanku, pekerjaanku, dan kehidupanku di kota ini. Iya Bu, kataku agak malas. Keesokan harinya barang-barang di rumah kami sudah terikat di dalam truk. Ada beberapa barang yang ditinggal karena truk sudah terlalu penuh, dan barang-barang tersebut juga tidak terpakai lagi. Aku naik di bangku depan bersama ayahku. Ibuku sudah pergi dari tadi pagi bersama kakakku menggunakan sarana bus. Setelah semua siap, sekitar jam 10-an pagi, akhirnya truk kami berangkat. Kurang lebih hampir 6 jam kami berada di truk itu. Dan sampailah kami di daerah tempat ibuku dilahirkan. Desa Angker. Begitu aku menyebutnya, karena begitu mobil truk yang mengangkut perabotan rumah aku masuk wilayah desa itu, aku merasa berada di negeri entah berantah. Banyak pohon-pohon besar yang mungkin usianya lebih tua dari ayahku. Jalur jalanan masih sepi dan rusak. Rumah-rumah yang terlihat kosong tak berpenghuni. Tempat macam apa ini? Aku yang terbiasa hidup di kota, tiba-tiba harus hidup di desa yang aku pikir bahkan rupiah belum masuk di desa ini. Jangan-jangan jual belinya masih sistem barter lagi, kataku dalam hati. Aku melihat pemandangan sekeliling. Terlihat banyak sekali batu nisan di kiri kananku. TPU, ya, itu TPU tua yang terlihat kurang terawat. Di sudut kiri TPU itu, aku melihat rumah-rumah yang terbuat semi permanen. Nampak beberapa anak kecil sedang bermain di depan rumah itu. Dan seorang bapak tua yang berusia sekitar 60-an tahun sedang membersihkan sebuah makam. Siapa yang berani tinggal di tempat seperti itu? Pikirku. Setelah melewati TPU itu, tak berapa lama tiba-tiba truk kami berhenti di salah satu rumah bercat warna putih. Terlihat ibu, kakakku, paman, dan beberapa tetangga yang belum kukenal namanya. Mereka bersiap membantu mengangkut perabotan kami. Ibuku menghampiri aku dan ayahku yang baru turun dari truk. Aku buat minuman dulu ya buat mereka. Kamu mau ngopi ya? Tanya ibuku kepada ayahku. Bolehlah, hitam ya? Ayahku menjawab. Ibuku lalu masuk ke salah satu rumah di samping rumahku. Itu rumah bibimu. Ayo bantu-bantu dulu, kata ayahku yang langsung mengangkat beberapa perabotan ke dalam rumah. Aku langsung mencari-cari perabotan yang agak ringan, karena masih lelah juga, kan habis menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Semua barang sudah dimasukkan, dan nampak ibu, kakak, dan bibiku beres-beres di dalam rumah. Kami kaum Adam yang sudah lelah mengangkut perabotan dari truk ke rumah, beristirahat di teras rumah. Terlihat ayahku mengeluarkan 5 bungkus rokok dari dalam tas pinggangnya. Para tetangga yang asik berbicara dan mengobrol dengan ayahku. Ayahku adalah orang yang mudah akrab dengan orang lain, mudah percaya, dan mungkin itu sebabnya proyeknya hancur karena ditipu oleh teman bisnisnya. Aku tak terlalu yakin sih. Ayah memperkenalkan aku kepada para tetangga baru kami.
Ini Arya, anak bungsu saya. Yang perempuan di dalam itu Fuzi, anak pertama saya, kata ayahku. Oh alah, ganteng dan cantik ya Pak anak-anaknya, kata salah satu bapak-bapak itu yang baru aku ketahui adalah RT setempat. Aku menganggukkan kepala dan memberikan senyuman palsu ke mereka, sambil melihat wajah mereka satu-satu. Lalu kembali duduk dan menyalakan lagi rokokku. Posisi dudukku waktu itu menghadap sebuah pohon beringin besar yang ada di seberang jalan. Tiba-tiba, aku melihat sosok bayangan putih. Yang bisa dipastikan itu adalah pocong. Ah! Jeritku yang membuat semua orang panik dan mendekatiku. Kamu kenapa, Arya? Kata ayahku. Kenapa ya? Arya kenapa? Terdengar suara ibu yang berlari keluar dari dalam rumah. Pocong ayah. Mataku masih agak melotot dan kedua kakiku terasa sangat lemas. Pocong apa? Di mana? Kata ayahku mulai terlihat khawatir. Itu di situ. Aku menunjuk sebuah pohon beringin tua yang pas aku lihat lagi, pocong itu sudah tidak ada. Mana? Tanya ayah. Sini-sini Pak, biar saya pegang, kata salah satu bapak-bapak yang tadi ngobrol dengan kami. Sudah, ini gak apa-apa. Mau kenal saja kali. Sudah Mas Arya, jangan terlalu dipikirin. Ini minum dulu, kata orang itu. Kenalan mbahmu, melihat pocong kok dibilang jangan terlalu dipikirin. Masih agak panik, aku meminum air yang sudah disodorkan ke aku. Ibuku datang dan memegang pundak aku dengan kedua tangannya. Kamu gak apa-apa Arya? Tanya ibuku cemas. Suruh masuk aja ke dalam. Kamar anak-anak juga sudah rapi. Terdengar suara bibiku. Dengan perasaan yang masih agak syok, aku berjalan dituntun ibuku. Kedua kakiku masih terasa lemas. Dan ini pengalaman pertamaku bertemu dengan makhluk halus. Aku diantar ke kamar oleh ibu dan ayahku. Kedua kakiku seakan bergetar menahan berat badanku yang tidak terlalu gemuk. Kamu istirahat saja ya. Ibu ada di depan kamar. Pintu juga tidak ibu tutup kok, kata ibuku yang tahu kalau aku masih sangat ketakutan. Aku diam dan hanya menganggukkan kepala. Terlihat jam baru menunjukkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun, karena lemas dan rasa lelah setelah pindahan, akhirnya aku pun tertidur. Dalam mimpi, aku seperti berada di pinggir sungai yang sangat besar. Terlihat banyak yang menyeberang lewat jembatan kayu kecil yang berada di atas kepalaku. Mereka seperti berbaris rapi, dan pandangan mereka semuanya kosong. Aku kembali menatap sungai yang begitu tenang. Tiba-tiba, dari seberang sungai tempat aku berdiri, terlihat sosok ular besar berwarna hitam pekat, terus menyeberangi sungai menuju ke arahku. Kakiku terasa kaku tak mau bergerak. Ketika sudah berjarak sekitar 1 meteran dari tubuhku, ular itu mengangkat kepalanya sampai sekitar 3 meteran. Dan menunduk sambil berkata kepada, darahmu tidak diterima di sini. Tinggalkan rumah itu, atau aku bunuh semuanya. Suara itu sangat keras, terdengar olehku sampai-sampai aku terbangun dari tidurku. Aku kemudian duduk sambil memikirkan arti mimpi itu. Bunuh semuanya. Siapa? Tinggalkan rumah ini. Astaga. Apakah mimpi ini punya arti? Atau hanya bunga tidur saja? Kenapa ada ular yang bisa berbicara? Apa hubungannya dengan darahku yang tidak diterima? Beribu pertanyaan muncul dalam otakku. Terlihat jam sudah menunjukkan pukul 1.30.
Pasti semuanya sudah tidur, pikirku. Aku keluar dari kamarku, dan terlihat ayahku sedang bermain kartu dengan 3 orang tetangga baruku, dan salah satu orang lagi yang hanya melihat permainan mereka. Kamu bangun, Arya?" tanya ayah. "Iya ya, aku mimpi aneh banget," kataku yang masih agak mengantuk. "Mimpi apa?" tanya ayahku lagi. Lalu aku menceritakan semua mimpiku kepada ayah, dan otomatis semua yang ada di situ mendengarkan. "Sebaiknya besok Bapak ke rumah Abah Sapri. Beliau itu sesepuh di sini. Dia punya kebiasaan juga," kata Pak RT menanggapi ceritaku. "Iya tuh Pak, dari awal anak Bapak terus yang diganggu. Takut kenapa-kenapa Pak," timpal yang lain. Aku hanya mendengarkan mereka yang tengah membicarakanku. Tidak ada kecurigaan apapun soal peristiwa malam ini. Setelah minum segelas air putih, aku melanjutkan masuk ke kamarku dan kembali tidur. Esok paginya, aku dibangunkan ibu. Arya, bangun nak, sudah pagi," kata ibuku sambil menggoyang-goyangkan pundakku. Iya Bu," kataku yang langsung duduk di tepi kasur. "Mandi Ki, habis itu sarapan. Ayah mau ajak kamu ke rumah temannya ayah," kata ibuku. "Teman ayah siapa Bu? Memang gak bisa nanti ya?" jawabku yang masih agak malas. "Sudah, ikuti saja. Demi kebaikan kamu," kata ibuku sambil berlalu dari kamarku. Demi kebaikanku? Maksudnya? Setelah mandi aku langsung berpakaian agak rapi, karena tahu mau diajak keluar oleh ayah yang belum mengatakan tujuannya sebenarnya mau kemana. Di meja makan, ayah berbicara kepada ibu. "Rumah Abah Sabri itu jauh tidak sih Bu?" kata ayah. Aku langsung teringat perkataan Pak RT semalam. Wah, mau ke rumah orang pinter kayaknya nih. Ayah langsung ke rumah Pak RT aja. Nanti minta tolong dianterin dia, kata ibuku. Ya sudah Bu, kamu sudah selesai Arya? Tanya ayah. Sudah ya, memang harus ke rumah orang pinter, tanya aku. Kamu ikuti saja Arya, kami berdua khawatir sama kamu, kata ibuku memelas. Aku terdiam, tak tahu harus bilang apa lagi. Aku dan ayah meminjam sepeda motor Bibi untuk ke rumah Pak RT. Sesampainya di sana, nampak Pak RT sedang duduk di kursi goyang miliknya. Lelaki agak gemuk yang mengenakan kaos putih polos dan peci hitam itu menyapa kami. Waduh, pagi-pagi sudah datang. Masuk-masuk Pak, kata Pak RT kepada ayahku. Haha, iya Pak RT. Maaf nih ganggu. Saya niatnya mau minta tolong diantar ke rumah Abah Sabri, kata ayahku. Oh, bisa-bisa. Sebentar, saya ganti baju dulu ya. Terlihat Pak RT masuk ke dalam rumahnya. Kami menunggu agak lama. Dan kemudian Pak RT kembali keluar dengan mengenakan sebuah kemeja batik berwarna biru dan celana bahan hitam. Rapi amat, pikirku. Kami lalu berjalan kaki dari rumah Pak RT. Sepeda motor yang dipinjam ayahku diparkir di halaman rumah Pak RT. Setelah sekitar 15 menitan berjalan, kami sampai di sebuah rumah dengan halaman luas. Terdapat pohon kelapa di sebelah kiri kanan rumah itu, dan rumput-rumput yang sudah tidak terawat terlihat berantakan dengan daun-daun tua yang jatuh berguguran di atasnya. Rumah bilik dengan atap genteng merah terlihat seperti mengusir rasa beraniku. Tiba-tiba hawa di sekitarku berubah sangat aneh. Kami sudah di pintu rumah tersebut, dan Pak RT mulai mengetuk pintu rumah itu.
"Assalamualaikum, Pak." "Abah Sapri," kata Pak RT agak kencang. Telinga Abah sudah kurang dengar, kata Pak RT yang berusaha menjelaskan kondisi Abah Sapri. Pintu dibuka dari dalam. Terlihat sosok lelaki bungkuk yang agak kurus. Tangan kanannya memegang sebatang rokok, dan tangan satunya lagi memegang tongkat yang seperti sudah menjadi teman hidup si Abah. Orang ini menatap kami satu persatu, dan terhenti agak lama ketika dia melihatku. "Masuk." Suaranya terdengar agak serak. Di rumah Abah Sapri yang nampak kurang terurus itu terlihat beberapa barang kuno dan pusaka-pusaka tua. Ada beberapa buah keris yang terpajang menggantung, berbaris seperti barisan tentara. Terdapat pula tampah bambu yang berisi bunga-bunga segar, melati, mawar, dan berbagai bunga berwarna-warni yang aku sendiri tidak tahu nama bunga itu. Di tengah-tengah tampah bambu itu terdapat gerabah, tempat pembakaran kemenyan, yang masih mengeluarkan asap tebal hingga tercium aroma kemenyannya yang menambah horor tempat ini. Melihat barang-barang itu, aku merasa kalau Abah Sapri memang bukan orang sembarangan. "Duduk." Terdengar suara Abah Sapri yang agak serak mempersilahkan kami bertiga duduk di bangkunya yang terbuat dari bambu. "Begini, Bah, maksud kedatangan kami..." Belum selesai Pak RT bicara, Abah Sapri langsung memotongnya. "Masih muda, tidak tahu apa-apa, tapi kena imbas dari kesalahan leluhurmu. Kasihan sekali anak kamu, Nak," kata Abah Sapri sambil terus memberikan sorotan mata tajam kepadaku. Seketika itu semua diam. Pak RT dan ayahku memandangiku tanpa berkedip. Heran, penasaran, takut, entah apa yang aku pikirkan waktu itu. Abah lalu bangkit dari duduknya, masuk ke dalam kamarnya yang hanya tertutup kain putih sebagai pengganti pintu. Setelah beberapa lama, Abah keluar membawa sebuah keris tua yang panjangnya sekitar 40-50 cm. Keris itu terbungkus kain putih yang sudah agak dibuka oleh Abah. Aroma minyak mistik tercium ketika Abah menaruh keris itu di atas meja. Terlihat ayah terus memandangiku. Pancaran matanya seakan mengisyaratkan kecemasan yang luar biasa atas diriku. Abah lalu menutup mata dan membaca beberapa kata yang aku pikir itu adalah mantra. Tiba-tiba tangan Abah menggebrak meja yang masih terdapat gelas-gelas yang terbuat dari tanah dan sebuah kendi. Beberapa gelas terjatuh dan menumpahkan air yang ada di dalamnya. Kami semua kaget, terutama diriku. Hampir-hampir aku loncat, karena dari awal memang sudah merasa takut berada di rumah ini. Abah kembali terdiam dan masih memejamkan matanya. Kami menunggu dan sesekali saling berpandangan. Setelah beberapa lama, Abah kembali membuka matanya dan menyampaikan hasil ritualnya tadi. "Dulu di desa ini ada seorang dukun. Karena ilmu hitam yang dia miliki, banyak orang-orang yang memakai jasa dia untuk kepentingan santet atau guna-guna," kata Abah sambil sesekali menghisap rokoknya. "Saat itu, ada seorang gadis anak kepala desa yang meninggal secara mendadak. Mulutnya mengeluarkan darah hitam tak berhenti-henti. Sampai mayatnya akan dikuburkan, darah itu terus keluar dari mulutnya. Kepala desa itu marah dan menduga anaknya kena guna-guna. Kepala desa itu lalu menyuruh beberapa orang untuk membunuh dukun itu." "Dukun? Apa hubungannya denganku?" Abah melanjutkan ceritanya. "Setelah dukun itu mati, arwahnya gentayangan dan meneror seluruh warga. Dendam arwah itu sangat besar dan menuntut balas kepada para pembunuhnya, termasuk kepala desa. Satu-satu dari mereka mati secara tidak wajar.
Abah menghentikan percakapannya dan mengarahkan sorotan matanya ke arahku. "Kakekmu adalah salah satu pembunuh dukun itu," kata Abah. Aku kaget bukan main. Kakekku pembunuh. Masa iya arwah bisa membunuh? Sekalipun dia sakti, kenapa bisa mati terbunuh? Dan seandainya itu benar, lalu apa urusannya denganku? "Lalu kami harus bagaimana, Bah?" tanya ayahku. "Kalian harus pindah dari sini," kata Abah yang membuat aku semakin bingung. Baru semalam kami pindah, masa iya harus pindah lagi? "Apa tidak ada cara lain, Bah?" kata Pak RT yang berusaha mencari solusi lain. "Ada, tapi ini tidak akan menyurutkan dendamnya." Abah kembali menghisap rokoknya yang sudah hampir habis. "Aku akan memberikan kalian salah satu pusakaku. Gantung ini di belakang pintu depan rumah kalian," kata Abah sambil beranjak dari duduknya dan mengambil salah satu keris pusaka yang menggantung di dinding bambu miliknya. Abah kemudian memberikan pusaka itu kepada ayahku. "Sekarang kalian pergilah. Aku akan membantu dari sini. Jika ada sesuatu, segera datang ke sini," kata Abah. Kami semua berpamitan, dan tak lupa ayahku memberi sebuah amplop putih kepada Abah. "Bah, mohon diterima ya. Ini tidak seberapa dibandingkan bantuan Abah," kata ayah sembari memberikan amplop tersebut. "Tidak usah, dibawa saja. Dijaga saja anakmu dengan baik-baik," kata Abah menolak pemberian ayahku. Pak RT menyolek ayahku dan memberikan kode untuk memaksa ayah memberikan amplop itu kepada Abah. "Gak apa-apa, Bah. Ini diterima saja. Saya benar-benar ikhlas, Bah," kata ayah sambil memegang tangan Abah. Dengan ragu-ragu Abah menerima pemberian ayahku, dan kami pun pamit. Dalam perjalanan, kami semua diam, tidak tahu harus berkata apa. Kami pun tiba di rumah Pak RT, dan ayah langsung berpamitan sambil menghidupkan sepeda motornya. "Terima kasih ya Pak RT. Ini ada sedikit uang rokok untuk Pak RT," kata ayah yang kembali memberikan amplop putih ke Pak RT. "Waduh, apa ini Pak? Wah, jadi tidak enak ini saya," kata Pak RT yang langsung mengambil amplop itu dengan kecepatan cahaya. Terlihat ayahku agak sedikit kaget. Tidak enak, apa jadi enak? Pikirku yang agak lucu melihat tingkah laku Pak RT. Sesampainya di rumah, ayah menceritakan semua kejadian pagi ini kepada ibuku. Dan ibuku seperti panik dan bingung. "Benar, tidak apa-apa ini ya?" tanya ibuku yang terlihat panik. "Sudah, kita lihat saja kondisinya nanti. Kalau memang ada apa-apa, nantinya kita pindah dari sini," kata ayah menenangkan. Ayah langsung menaruh keris yang diberikan Abah. Dan setelah selesai, kami sekeluarga duduk di meja makan untuk santap siang. Sudah hampir 1 bulan lebih aku tinggal di rumah ini. Dan semenjak kami pulang dari rumah Abah Sabri waktu itu, belum terjadi hal-hal aneh yang menimpaku. Aku sudah mulai agak jenuh dengan aktivitas sehari-hariku. Makan, tidur, nonton TV, semua kulakukan di dalam rumah ini. Aku agak susah bergaul dengan siapapun, termasuk anak-anak muda di kampung ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk bantu-bantu di kantor ayah yang baru. Lokasi kantor ayah bisa ditembus sekitar 1 jam jika naik motor dari rumahku. Namun karena saat ini aku belum memiliki motor, terpaksa harus sedikit jalan kaki sampai ke jalan raya, di mana terdapat angkutan umum yang terkadang agak lama juga ditunggunya. Setiap hari aku berjalan kaki dari rumah menuju jalan raya, di mana aku bisa menunggu angkutan umum untuk sampai ke kantor ayah. Dan setiap hari pula aku harus melewati jalan ini, dan tentunya pemakaman tua yang berada di jalan itu. Dan seperti biasa, pagi ini aku harus melewati pemakaman tua ini lagi. Tembok panjang yang berfungsi sebagai pembatas makam dan jalan itu sudah hancur pada sebagian sisinya.
Terlihat batu bata merah dari dalam tembok yang seakan ingin melompat keluar, karena semen yang menutupinya sudah rapuh. Bekas-bekas cat berwarna biru nampak luntur di beberapa bagian tembok, ditambah pohon-pohon besar yang semakin membuat aku merinding. Aku selalu penasaran dan memperhatikan dua buah rumah yang terdapat di dalam kawasan pemakaman itu. Rumah siapa itu? Siapa yang berani tinggal di tempat seperti ini? Ketika pas di gerbang pemakaman itu, aku melihat seorang bapak-bapak tua yang hendak keluar dari pemakaman. Pagi itu, aku memberanikan diri untuk menegur si bapak yang aku lihat saat mobil pindahanku lewat waktu itu. "Pagi, Pak," sapa aku kepada bapak tua itu. "Oh iya, pagi juga, Mas," jawab bapak itu ramah. "Saya Arya, Pak, warga baru di sini," kataku sambil menjulurkan tangan kananku. Si bapak menyambut tangan kananku dengan tangan kanannya. "Saya Broto, Mas, penjaga makam di sini," kata lelaki tua ini yang aku taksir usianya sekitar 50-60-an tahun. "Rumah Mas Arya ada di samping rumah Pak Malik ya?" "Betul, Pak, dia paman saya," jawabku. "Lah, ini mau kemana pagi-pagi begini?" tanya lagi. "Mau ke kantor bapak saya, Pak, di dekat alun-alun." "Oh, Mas Arya nanti naik angkot merah lagi di depan," kata Pak Broto. "Iya, Pak, kemarin-kemarin saya selalu naik angkot itu kok." "Oh alah, ya sudah, hati-hati di jalan ya. Bapak mau ke pasar dulu beli bunga," kata Pak Broto. "Baik, Pak, mari Pak Broto," kataku sambil melanjutkan perjalananku. Nampak Pak Broto berlalu ke arah yang berlawanan denganku. Orang yang baik, pikirku. Setibanya di tepi jalan raya, aku menanti angkutan umum sambil kembali menghidupkan rokokku. Setelah beberapa lama menunggu, terlihat angkot merah dari kejauhan. Aku langsung memberikan kode dengan mengangkat sebelah tanganku. Angkot itu berhenti pas di depanku. Setelah mengisi posisi duduk yang masih kosong, angkot pun kembali melanjutkan perjalanan. "Kiri ya, Mas," kataku sambil memberikan ketukan pada atap mobil. Akhirnya aku sampai di kantor ayah. Terlihat ayah sedang berbicara dengan seorang yang tidak aku kenal. Mungkin itu kliennya, pikirku. Aku duduk di sofa depan, dan terlihat ayahku melihat ke arahku sambil tersenyum, lalu kembali mengobrol dengan orang tadi. Setelah orang tersebut pergi, ayah menghampiriku. "Kamu sudah sarapan?" tanya ayah. "Sudah ya," jawabku. "Oh, nanti kamu bantu-bantu ayah ketik penawaran ya. Berkas-berkasnya ada di meja ayah," kata ayah. "Iya ya," jawabku yang langsung menuju ke meja ayah. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan bagiku. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, dan ayah datang menghampiriku. "Kamu pulang duluan ya, Arya? Sudah sore dan perjalanan agak jauh. Takut kemalaman sampai rumah," kata ayah. "Ayah masih ada kerjaan. Nanti ayah pulang agak malam, diantar kawan ayah dari sini. Ayah sudah telepon ibu tadi." "Iya ya. Kalau bisa jangan terlalu malam ya," jawabku. "Iya, tenang saja," kata ayahku menutup percakapan. Aku langsung mengemas barang-barangku. Setelah berpamitan, aku langsung menyeberang jalan dan naik angkot umum yang sedang ngetem untuk menunggu penumpang. Beberapa lama menunggu, akhirnya angkot sudah dipenuhi oleh penumpang, dan angkot kami pun melaju. Aku turun di jalan menuju rumah. Lagi-lagi harus lewat jalan ini. Apa tidak ada jalan lain ya? Gerutuku dalam hati. Aku terus melangkahkan kaki, dan bisa dipastikan ini sudah mau maghrib.
Kondisi langit yang sudah agak gelap, ditambah minimnya penerangan di jalan ini, membuat suasana jalan ini seperti mimpi buruk. Belum lagi pohon-pohon besar yang seperti barisan penjaga yang berbaris sepanjang sisi jalan. Dan tentu saja pemakaman tua itu. Ini jauh lebih seram dari mimpi buruk. Aku percepat langkahku, dengan harapan bisa cepat sampai rumah. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar di telingaku, seperti sengaja membuatku takut. "Nak," terdengar suara perempuan tua dari arah belakangku. Ketika aku menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sini. Ah, perasaanku saja paling, pikirku waktu itu. "Nak," suara itu terdengar lagi. Dan ketika aku menoleh kembali, terlihat sosok wanita tua dengan rambut putih beruban yang panjang sampai menyentuh tanah. Muka nenek itu pucat sekali. Tangannya mencoba menggapai wajahku, dan terlihat kuku-kukunya yang hitam dan panjang. "Ah!" Aku teriak dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Tidak jauh dari situ, aku melihat rombongan orang yang berbaris membawa keranda mayat, berjalan pelan di sisi jalan. Astaga! Aku terus berlari sekencang-kencangnya, tanpa memperdulikan lagi keberadaan mereka. Dari jauh aku melihat sebuah perkampungan, yang beberapa rumahnya telah menyalakan lampu. Akhirnya, beberapa warga yang melihat aku berlari agak kaget, dan berusaha bertanya kepadaku yang masih dalam kondisi setengah berlari. "Ada apa, Mas Arya? Kenapa, Mas?" Semua pertanyaan aku hiraukan, dan aku terus berlari menuju rumahku. Sampainya aku di rumah, aku langsung membuka pintu dan duduk di ruang tamu. "Kamu kenapa, Nak?" tanya ibuku. "Aku melihat setan, Bu," kataku yang masih berusaha mengatur nafas. "Ya Allah, ini minum dulu," kata ibuku sambil memberikan air putih kepadaku. Ibuku langsung berlari ke rumah bibiku, dan beberapa lama kemudian, ibu kembali bersama bibi dan pamanku. Benar-benar sudah keterlaluan. Harusnya itu kejadian lama, dan tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga kita. Suara bibiku yang terdengar penuh teka-teki di telingaku. "Assalamualaikum," terdengar suara ayah yang baru tiba. "Loh, ini ada apa? Kok pada terlihat panik?" Ayah lalu menaruh tasnya di meja dan duduk di sebelahku. Nampak ibu bergegas mengambilkan air putih di dapur dan segera memberikannya ke ayah. "Begini ya, ibu sudah bicara ke Yati soal perbincangan ayah dan Abah Sapri," kata ibuku pelan. "Soal yang mana, Bu?" tanya ayahku. "Soal kakek," kata ibuku yang membuat suasana kembali hening. Ayah lalu meminum air yang diberikan ibu tadi, dan dengan seksama mendengarkan cerita ibu. Dulu, waktu aku kecil, ayah pernah bercerita tentang seorang dukun santet di kampung ini, dan tidak sedikit yang menjadi korbannya. Dan di suatu hari ketika anak kepala desa meninggal, kepala desa memanggil beberapa orang untuk melakukan pembunuhan, termasuk ayah. Ibu menghentikan percakapannya, lalu menutup pintu depan, seolah-olah takut pembicaraan ini didengar orang lain. Setelah ibu kembali ke posisi duduknya, ibu melanjutkan cerita yang membuat aku semakin takut untuk tinggal di desa ini. Kepala desa dan beberapa orang tadi pergi ke salah satu paranormal di daerah Jawa Timur. Dan dari sanalah mereka tahu cara untuk membunuh dukun itu. Singkatnya, dukun itu berhasil mereka bunuh. Sebelum ibuku melanjutkan ceritanya, aku memotong pembicaraan dengan berbagai pertanyaan. Jika dukun itu hebat, kenapa bisa mati dibunuh, Bu? Dan kalau dia dendam sama keturunan kakek, kenapa bibi yang tinggal di sini aman-aman saja? Kenapa ibu tidak diganggu?
Dan kenapa harus aku? Tanyaku yang terdengar sedikit kencang dari suara ibu. Kakekmu tidak cerita jelas bagaimana dukun itu bisa mati. Yang ibu tahu, jasadnya dibakar dan dikuburkan di TPU kampung ini. Dan soal Bibi, suara ibu agak ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Bibi ini bukan anak kandung kakekmu, Arya, kata bibiku. Ibuku menatap bibiku agak lama. Tangan ayahku mengusap-usap punggungku yang membuat aku sedikit mengontrol diri. Lalu ibu kembali melanjutkan ceritanya. Dari awal pindah, ibu juga sudah diganggu. Tapi ibu tidak menceritakannya ke kamu dan ayah, karena takut buat kalian khawatir. Lalu semenjak keris itu digantung, gangguan-gangguan di rumah ini hilang. Kata ibuku sambil menatap sebuah keris pemberian dari Abah Sabri. Ayah menatap ibu dalam-dalam. Mungkin yang ada di benak ayah saat itu adalah betapa hebatnya istriku. Dia memendam sendiri penderitaan yang bahkan bisa membuatnya kenapa-napa. Iya, aku yakin sekali. Ayah pasti khawatir kepada ibu. Lalu kita harus bagaimana? Ya, Bu? Apa sebaiknya kita pindah saja dari kampung ini? Kataku merengek. Ibu lalu menatap ayah dan menunggu keputusan yang aku yakini agak berat bagi ayah. Ayah sedang mengerjakan proyek agak besar, Bu. Bukan bermaksud lebih mementingkan pekerjaan dari keluarga, tapi kita semua tahu kondisinya kan. Saat ini ayah harus melunasi hutang-hutang dan membangun kembali bisnis ayah, kata ayah. Aku percaya kepada ayahku. Dia adalah orang yang sayang sama keluarga. Dan aku tahu, ayah pasti sangat bingung dengan kondisi dan situasi seperti ini. Berapa lama proyeknya ya? Tanya ibuku. Sekitar 3 bulan selesai, Bu. Minggu besok sudah mulai jalan, kata ayahku. Besok ayah coba balik lagi ke rumah Abah Sabri. Barangkali beliau bisa kasih solusi untuk keluarga kita. Lagi pula, belum sempat ibuku menyelesaikan kata-katanya, terdengar ketukan dari pintu depan, diikuti suara agak keras. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Bu, Pak, kami sekeluarga kaget. Dan segera ayah berlari ke pintu depan dan langsung membuka pintu. Kami semua mengikuti dari belakang. Terlihat seorang yang nampak panik dan kelelahan. Fuzi, Pak, anak Bapak. Suara orang itu terdengar seperti habis lari maraton. Kenapa dengan anak saya, Pak? Tanya ayah. Dia kesurupan, Pak. Suara itu mengagetkan kami semua. Di mana anak saya sekarang? Tanya ayah panik. Dia masih di musola, Pak. Sekarang lagi dipegang sama Pak Ustadz. Kami semua langsung berlari ke arah musola. Sesampainya di musola, terlihat ada beberapa remaja lelaki dan perempuan yang berkumpul mengelilingi kakakku. Di samping kepala kakakku, terlihat bapak-bapak yang mengenakan baju koko sambil melafalkan doa-doa. Dia adalah Pak Imron, guru ngaji di kampung ini. Kami tiba dan seketika remaja yang mengelilingi kakakku memberikan ruang untuk kami. Tiba-tiba mata kakakku melotot memandangi kami. Kalian harus merasakan dendamku. Wah! Suara teriakan dari kakakku membuat tubuhku kaku. Takut bukan main. Tubuh kakakku meronta-ronta. Lalu beberapa pemuda kembali memegang tangan dan kaki kakakku. Ini, Pak, airnya, kata seorang pemuda yang berlari mendekati Pak Imron. Pak Imron mengambil air itu dan memejamkan mata sambil membaca doa-doa. Lalu mengecelupkan dari jari tangan kanannya ke dalam gelas dan membasuh muka kakakku. Aku akan buat kalian semua mati. Kakakku terus berteriak-teriak dan meronta-ronta. Pak Imron terus mengusap-usap wajah kakakku. Dan terlihat kakakku mulai sedikit tenang dan lemas. Tatapan matanya sudah tidak seperti tadi. Lalu ibuku langsung memeluk erat putri kesayangannya itu.
Awalnya kenapa ini Pak anak saya? Tanya ayahku yang mendekati Pak Imron. Kurang tahu Pak. Waktu mau pulang haji, tiba-tiba anak-anak sudah pada teriak. Katanya Fuzi pingsan. Dan setelah saya bawa ke sini, dia teriak-teriak, kata Pak Imron. Kami semua khawatir dengan kakakku. Lalu setelah kakakku agak pulih, kami berpamitan dan langsung menuju rumah. Sampainya di rumah, ibu membuka percakapan. Ya, sebaiknya besok pagi ayah kembali ke rumah Abah Sabri. Tolong disempetin ya, kata ibuku. Iya bu, gak apa-apa, besok ayah agak siang berangkat kantornya. Arya, kamu besok ikut ayah lagi ya, kata ayah. Iya ya, ibu sendiri di rumah, tanya aku. Besok ada Bibi kok. Setiap hari juga Bibi selalu nemenin ibu di sini, jawab ibuku. Setelah semua kejadian hari ini, aku merasa gelisah, takut lebih tepatnya. Maka aku dan kakakku tidur di kamar ayah dan ibu. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Cerita ini masih ada kelanjutannya, dan masih sangat panjang sekali. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini.